Pandemi COVID-19 masih belum usai. Kini kita dihadapkan dengan COVID-19 varian baru Omikron serta potensi kenaikan kasus akibat libur Natal dan Tahun Baru Nataru. Kondisi ini membuat pemerintah harus lebih berupaya keras menekan pertambahan kasus serta memenuhi kebutuhan layanan kesehatan. Pemprov DKI Jakarta telah meluncurkan program kolaborasi sosial berskala besar KSBB sejak tahun 2020, di mana seluruh pihak dilibatkan dalam program ini. Menangani COVID-19 membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Mendorong hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta membuat program kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB. Melalui program ini, setiap warga bisa saling membantu untuk meringankan beban mereka yang terdampak pandemi. Untuk memudahkan donatur mencari calon penerima bantuan, Pemprov DKI telah menyediakan situs khusus yang bisa diakses publik. Sehingga bantuan bisa tersalurkan tepat sasaran dan transparan. Pemprov DKI telah menjalankan berbagai program KSBB seperti KSBB Pangan, KSBB UMKM, KSBB Pendidikan, dan lainnya. Dalam kolaborasi ini, Pemprov DKI didukung oleh berbagai kolaborator untuk menyalurkan bantuan kepada mereka yang terdampak pandemi. Beberapa kolaborator diantaranya JXB atau Jakarta Experience Board yang menyediakan hospitality bagi para nakes DKI Jakarta. Ada pula Jakarta Smart City sebagai penyedia layanan pelaporan COVID-19 dan KSBB. Untuk menekan penyebaran COVID-19, Pemprov DKI Jakarta gencar melaksanakan vaksinasi. Berbagai sentra vaksinasi yang digelar merupakan hasil kolaborasi dengan banyak pihak. Diharapkan dengan hadirnya berbagai program KSBB dapat memudahkan masyarakat untuk saling membantu dan dampak pandemi COVID-19 dapat teratasi. Tentunya dengan adanya program KSBB dari pemerintah DKI Jakarta dapat memudahkan masyarakat untuk saling membantu di masa pandemi ini. Dan pada hari ini dalam sesi Bincang Komunitas siang ini, kami akan membahas respon kolaboratif penanganan pandemi COVID-19 di Ibu Kota. Dan hadir bersama kami Bapak Mahir Bayasud dari Forum CSR DKI Jakarta selaku moderator yang akan memandu jalannya dialog Bincang Komunitas pada siang hari ini. Selamat siang Bapak Mahir, sehat Pak? Selamat siang Mas Rizky, salam sehat semuanya. Salam sehat. Oke baik, jadi silakan diperkenalkan siapa saja narasumber pada siang hari ini. Siap, hari ini kita kehadiran narasumber yang cukup hebat dan banyak pengalamannya di kegiatan COVID yang selama ini kolaborasi dengan Pemprov DKI. Saya akan membacakan profil pembicara untuk hari ini. Yang pertama, Yudhistira Nugraha. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur dari Jakarta Smart City, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beliau telah bekerja selama lebih dari 13 tahun di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terakhir penugasannya, beliau sebagai Deputi Direktur Layanan E-Government di bidang perekonomian. Yang kedua, narasumber kita, beliau juga salah satu senior saya, adalah Mbak Novita Dewi. Beliau adalah Direktur Utama dari Jakarta Experience Board. Beliau bergerak di bidang pariwisata dan perhotelan, ekonomi kreatif, dan beautifikasi kota. Mbak Novita mampu membawa JXB dalam transformasi dan ekspansi bisnis sehingga mampu membukukan laba setelah sebelumnya merugi hingga 4 tahun berturut-turut. Di kepemimpinannya diakui banyak berbagai penghargaan, mulai dari The Industry Marketing Champion 2020, pimpinan BUMD terpopuler, Media Digital 2020, Inspiring Leader of Professional and Business dari Teropong Leader Award, dan juga masih banyak penghargaan lainnya yang disematkan oleh Mbak Novita. Selanjutnya pembicara yang lain adalah Ibu Katrina Wijaya. Beliau adalah Wakil Ketua Ikatan Alumni Serviam Seluruh Indonesia atau IASI. Beliau menjabat sebagai Executive Vice President di Gajah Tunggal Group dari tahun 2004 sampai tahun ini juga pernah menjabat sebagai Direktur Corporate Communication and Investor Relation di Gajah Tunggal Tbk. Sebelumnya juga bergabung di Gajah Tunggal Group dan perusahaan multinasional seperti Deutsche Bank dan juga di HSBC sebagai Country Treasurer. Nah, itulah 3 narasumber kita hari ini yang akan membahas dalam Bincang Komunitas Festival Kolaborasi. Mas Rizky. Mungkin apakah bisa kita mulai Mas Rizky atau ya
Mungkin langsung saja saya akan menyapa semuanya. Selamat siang dan selamat datang para partisipan dalam bincang komunitas Festival Kolaborasi Jakarta hari pertama ini. Sesi kali ini kita akan membahas tentang kolaboratif respon dalam penanganan pandemi COVID-19. Nah, cukup telah hadir 3 narasumber. Mungkin sebelum kita masuk dalam sesi diskusi, kita coba pantun biar lebih ringan lagi karena jamnya cukup menarik di sore ini. Makan sambal enaknya pakai terasi, makan sambal tentunya pakai tangan. Mari meriahkan festival kolaborasi untuk generasi berkelanjutan. Terima kasih para narasumber dan para partisipan yang telah hadir dari 3 ini. Mungkin pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk 3 narasumber. Kita masuk di sesi diskusi kali ini. Kebetulan 3 narasumber saya cukup kenal baik dan ikut terlibat dalam kolaborasi dan juga kegiatan-kegiatan vaksinasi di Pemprov DKI. Mungkin pertama yang paling ganteng dulu narasumbernya Mas Yudis. Saya ingin menanyakan bagaimana Pemprov DKI ataupun DKI Jakarta merespon gelombang kedua dalam kasus COVID-19 di Jakarta, khususnya dalam konteks keterbukaan informasi dan open platform untuk warga DKI Jakarta. Saya persilahkan Mas Yudis. Ya, terima kasih Mas Mahir untuk introduction-nya dan pertanyaannya. Menarik pada saat merespon gelombang kedua, ini sebenarnya kan sudah ada perubahan perilaku dari masyarakat. Mungkin kalau kita kembali ke gelombang pertama pada tanggal 2 Maret 2020, dan 3 hari dari 2 Maret 2020 sejak ditetapkannya ada 2 kasus COVID-19, kita Pemprov DKI Jakarta merupakan Pemprov yang pertama memberikan informasi terkait apa itu COVID. Harapannya memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara penanggulangan COVID dari sisi masyarakat. Jadi kita meluncurkan atau membangun Jakarta Tanggap COVID melalui Corona dan Jakarta Go ID, yang sampai saat ini sudah mencapai 55 juta orang yang mengakses platform tersebut. Ini adalah bagian dari keterbukaan informasi kepada masyarakat. Yang kedua adalah upaya yang kita lakukan pada saat gelombang kedua ini tentu tadi melakukan vaksinasi. Vaksinasi ini kita lakukan tentu bekerja sama dengan dinas terkait, dalam hal ini tentunya dengan Dinas Kesehatan, untuk tadi harapannya mencapai herd immunity. Dan kalau kita lihat secara angka hampir sekitar 84% warga DKI sudah sudah mendapatkan vaksinasi, baik itu dosis 1 dan dosis 2. Menariknya juga informasi ini juga bisa diakses juga di laman Corona dan Jakarta Go ID. Jadi kita bisa melihat perkembangan vaksinasi rate di masing-masing wilayah, dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan. Inilah yang merupakan salah satu titik ukur pemerintah Pemprov DKI Jakarta untuk mengejar atau mengakselerasi capaian vaksinasi di wilayah. Jadi ini tentu bekerja sama dengan semua elemen di Pemprov DKI Jakarta, Dinas Kesehatan, kemudian Biro Pemerintahan, dan juga BUMD, dan juga nanti di sini ada Bu Novita, Bu Ket yang sudah juga berkontribusi dalam percepatan vaksinasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga upaya pemerintah Pemprov DKI Jakarta dalam hal penanganan COVID di gelombang kedua adalah memberikan edukasi dan sosialisasi, khususnya dalam hal enforcement dalam penerapan kebijakan, khususnya di perkantoran ini, Mas. Jadi di perkantoran kita di Pemprov menyediakan platform Jaki, khususnya fitur Jak Lapor. Jadi karena dengan adanya ada aturan pembatasan mobilitas dan pembatasan orang untuk berkantor. Ada yang 25%, ada yang 50%, ada yang 75%, tergantung dari sektor-sektornya. Dan di sini juga peran aktif masyarakat untuk melaporkan apabila ada terjadi pelanggaran. Itu yang kita lakukan di samping vaksinasi,
vaksinasi, yang tentunya vaksinasi ini diharapkannya bisa mencapai herd immunity. Kemudian juga kita berkolaborasi dengan berbagai pihak dan juga dengan pihak pemerintah pusat. Dalam hal ini dengan Peduli Lindungi, dengan Kementerian Kominfo dan Kementerian Kesehatan. Jadi upaya-upaya yang sifatnya holistik end to end itu kita lakukan dan dengan berbagai kolaborasi dengan berbagai pihak gitu. Nanti mungkin kita cerita dengan tadi mungkin di video ada kolaborasi sosial berskala besar. Mungkin untuk sementara itu dulu, Mas Mahir. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup menarik karena banyak juga pada gelombang kedua banyak informasi mengenai vaksinasi, baik itu yang hoax maupun yang tidak, pro dan kontra. Nah, bagaimana sih Mas strategi komunikasi dari Jakarta Smart City dalam meluruskan informasi itu dan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tepat dan akurat mengenai hal itu? Strateginya apa yang Ya, tentu strateginya ini kita harus ada namanya kanal resmi. Jadi kanal resmi ini semua informasi resmi itu disampaikan pertama melalui sosial media Pemprov DKI Jakarta, baik itu Twitter, Instagram, Facebook dan sebagainya. Di samping juga informasi yang kita rilis di corona.jakarta.go.id. Jadi itu sumber resminya, itu yang pertama. Karena banyak mungkin beredar WhatsApp yang sebenarnya kita tidak bisa mengidentifikasikan sumber itu apakah valid atau benar, apakah valid atau tidak. Kemudian kita juga punya platform yaitu Jala Hoax yang dikembangkan oleh Dinas Kominfotik untuk memberikan klarifikasi apabila ada informasi atau diseminasi informasi yang sudah sampai ke masyarakat, itu kita bisa memberikan klarifikasi apabila sudah banyak informasi hoax yang bersebaran. Nah, di sini kita yang memberikan klarifikasi dan masyarakat juga bisa melakukan pengecekan secara assessment apakah informasi tersebut hoax atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian juga kita juga bekerja sama dengan Kementerian Kominfo. Kementerian Kominfo juga punya tim khusus yang memberikan updating terhadap berbagai informasi, baik itu disinformasi, hoax dan sebagainya yang berhubungan dengan misalkan COVID, kemudian berhubungan dengan vaksinasi dan sebagainya. Jadi itu kita lakukan tidak sendiri. Jadi memang kita lakukan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyampaikan informasi yang benar. Mungkin itu, Mas Mahir. Ya, terima kasih, Mas Yudis. Mungkin selanjutnya ke narasumber berikutnya, Mbak Novita Dewi. Ini kan terkait dengan sektor perhotelan, pariwisata adalah sektor dan juga lini yang mengalami dampak yang cukup signifikan selama pandemi ini. Tapi tadi seperti disampaikan juga malah JXB ataupun Jakarta Experience Board mampu bisa menjawab dan memberikan alternatif-alternatif sehingga ternyata dalam 4 tahun berturut-turut malah di dalam kondisi pandemi ini pariwisata ataupun perhotelan di JXB mengalami hal yang cukup positif. Nah, itu poin pertama yang ingin saya tanyakan. Dan kedua, bagaimana JXB melihat sektor perhotelan dan pariwisata mengambil peran dalam kolaborasi penanganan COVID-19 di Jakarta? Silahkan Mbak Novita. Ya, terima kasih Mas Mahir, Mas Yudis dan Mbak Catherine. Apa kabar semuanya? Ya, yang pertama mengenai pertanyaan bagaimana JXB sebagai BUMD yang dapat bergerak di sektor perhotelan dan mengambil peran ya, terutama di saat penanganan COVID-19. Bagi kami kolaborasi itu menjadi suatu DNA dari JXB, di mana kolaborasi menjadi suatu solusi untuk memulihkan semua sektor setelah adanya hantaman pandemi, terutama pada penanganan COVID-19 di Jakarta. Nah, kemudian pada bulan Maret di tahun 2020 berdasarkan arahan Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan, kami JXB ditunjuk untuk mengubah aset perusahaan menjadi tempat akomodasi untuk nakes yang bertugas langsung di dalam penanganan COVID-19. Dan juga JXB sendiri menjadi benchmark, akhirnya acara tersebut menjadi benchmark bagi para hotel di Jakarta maupun di Indonesia, karena JXB menjadi operator hotel yang pertama
yang mengubah asetnya menjadi tempat akomodasi nakes. Kemudian di samping itu hal tersebut dilakukan di keenam hotel kami yang menjadi tempat untuk akomodasi para nakes yang berlangsung hingga bulan Mei 2021 yang lalu. Dan di beberapa hotel juga masih berlanjut hingga sampai kini, Pak. Adapun fasilitas yang diberikan tentunya dari hotel seperti makanan 3 kali sehari, fasilitas penjemputan nakes dengan berkolaborasi dengan Transjakarta dan juga Dinas Kesehatan. Dan selama kami melayani nakes, kami juga mengadakan banyak sekali program-program apresiasi nakes seperti memperingati Natal di tahun 2020, kami memasang pohon harapan di mana nakes dapat menggantungkan pesan-pesan gitu di kartu ucapannya. Dan kemudian di bulan Mei 2021 kami juga berkolaborasi dengan UMKM kuliner, Janji Jiwa. Kami memberikan nakes makanan minuman gratis sebanyak hampir 2.000 untuk memberikan hiburan kepada nakes. Di tahun Agustus 2021 dengan menggait public figure di ibu kota, seperti kita mengajak Mbak seperti Reza Candika, Marcella, Kunto Aji, kita juga menyelenggarakan suatu event virtual untuk menghibur para nakes-nakes tersebut. Dan yang terakhir di bulan Juni 2021, kita alhamdulillah ditunjuk sebagai provider hospitality and crisis, di mana kami diminta membantu mengelola Rusun Nagrak sebagai lokasi isolasi mandiri. Suatu kepercayaan yang cukup besar bagi kami waktu itu, dan alhamdulillah program dapat berjalan lancar, dan program ini bekerja sama dengan pemerintah pusat, Pemprov DKI, TNI, Kodam, dan BNPB. Rusun Nagrak sendiri itu berlokasi di Cilincing, tepatnya di Jakarta Utara. Ada 5 tower dengan kapasitas 255 kamar per tower, sehingga dapat menampung kurang lebih 2.500 sampai 3.200 pasien. Nah, kemudian berikutnya di bulan September 2021 kembali lagi JXP mendapatkan kepercayaan. Kami diminta membantu untuk mengelola hospitality di RSDC Wisma Atlet, Rusun Pademangan, dan juga Rusun Nagrak. Jadi selain untuk menampung pasien positif, tempat-tempat tersebut juga difungsikan untuk menampung penduduk migran Indonesia atau repatriasi yang harus melakukan karantina. Program ini pun juga merupakan suatu program kolaborasi antara pemerintah pusat, Kementerian PUPR, Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan, TNI, Kodam, Polri, dan BNPB tentunya. Di situ disiapkan ada sekitar tepatnya 10 tower. Jadi 7 tower itu untuk rumah sakit dan pasien positif, dan 3 tower untuk repatriasi. Semua program ini merupakan upaya dan inovasi kami, adaptasi kami, serta kolaborasi kami yang telah kami lakukan untuk merespon adanya situasi pandemi. Demikian Mas Maher. Terima kasih, cukup menarik Mbak. Provider hospitality in crisis. Ini bagaimana sih Mbak mencoba mentwist yang sebenarnya biasanya JXB berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata untuk hospitality dalam tourism, tapi kali ini harus mentwist core bisnisnya dalam menangani krisis pandemi ini dalam Wisma Atlet, Rusun Nagrak, dan juga para nakes. Nah, itu kan pasti ada perbedaan yang cukup signifikan, dan tidak semua orang mempunyai pengalaman dan juga pembelajaran ini kan berarti kan langsung otodidak secara mendadak melaksanakannya dalam kondisi krisis ini. Bagaimana bentuk kolaborasi dan peran yang dilakukan oleh JXB dengan Dinas Kesehatan ataupun pemerintah lainnya dalam menangani hospitality ini, Pak? Ya, tentunya banyak sekali yang harus kita laksanakan ya Pak ya. Yang pertama, untuk kita dapat melakukan itu dituntut suatu kepekaan. Dan yang kedua, adaptif. Bagaimana kita dapat peka dan dapat beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Setelah itu kita harus juga melakukan suatu inovasi-inovasi
yang mana orang lain belum melakukannya dan kita akan menjadi yang pertama di situ. Dan yang terakhir, benar sekali tadi apa yang disampaikan oleh Mas Mahir bahwa kolaborasi menjadi kunci penting, di mana dalam melakukan ini semuanya tanpa ada kolaborasi dengan seluruh stakeholders terkait, maka ini pun tidak akan sukses programnya. Siap. Selanjutnya Mbak, apakah rencana ke depan yang dilakukan JXB dalam melakukan dan penanganan pandemi ini? Kalau boleh tahu, Mbak Novita, rencana JXB dalam penanganan pandemi ini ke depannya strategi apa nih yang dilakukan? Apakah tetap akan fokus di bidang kesehatan atau juga mulai beralih dalam penanganan pandemi dalam turisme juga? Silahkan. Iya, jadi di dalam menangani pandemi tentunya kami berkolaborasi dengan berbagai banyak pihak ya, khususnya untuk bagaimana kita mempercepat pemulihan sektor perekonomian juga sektor pariwisata. Untuk itu kami JXB terlibat secara aktif di dalam program-program percepatan distribusi vaksin salah satunya, dengan berkolaborasi dengan menyelenggarakan vaksin keliling, sentra vaksin, di mana vaksin keliling merupakan bentuk kolaborasi dengan Polda Metro Jaya, Kodam, Dinas Kesehatan, dan sebagainya. Dan sentra-sentra vaksin ini dipersiapkan cukup banyak. Waktu itu kami sampai menyiapkan sekitar 16 mobil nih, bekerjasama juga dengan Pemprov dan juga asosiasi termasuk Kadin juga ya Mas Mahir waktu itu. Nah, ini adalah suatu bentuk kami untuk melakukan kolaborasi untuk dapat membantu melawan COVID-19. Ada banyak sentra-sentra vaksin yang kita lakukan, dan baik itu di Jakarta maupun juga di luar daerah, di mana total distribusi vaksin yang kita sudah distribusikan adalah lebih dari hampir 15.000 dosis. Siap. Berarti paling tidak JXB ini sudah bertransformasi, bukan lagi tidak hanya hospitality tourism, tapi juga health tourism juga nih, karena banyak kegiatan dari JXB yang sekarang udah mengarah. Banyak juga negara-negara maju tuh Pak, yang seperti di Singapura dan lain sebagainya, itu udah health and tourism udah cukup berlaku. Nah, itu apakah juga menjadi salah satu strategi ke depan juga untuk JXB? Iya, betul sekali Mas. Bahkan waktu kita melakukan suatu rapat terakhir dengan Pak Gubernur, justru ini menjadi suatu program utama yang patut untuk kita perjuangkan dan kita kembangkan, karena health tourism ini ternyata mempunyai potensi yang luar biasa besar sekali. Apalagi kalau kita melihat di era pandemi, di mana pada waktu dahulu orang banyak melakukan pengobatan di luar negeri, sementara karena adanya pandemi mereka tidak bisa, akhirnya yang mereka bisa lakukan tentunya kemana, dan Jakarta lah yang mempunyai potensi dan peluang yang cukup besar, karena Jakarta mempunyai begitu banyak rumah sakit yang tarafnya internasional dan juga dokter-dokter yang sangat profesional. Ini merupakan suatu potensi peluang di dalam health tourism yang patut untuk kita juga kembangkan. Siap. Cukup menarik nih, health and tourism menjadi salah satu strategi JXB dalam penanganan pandemi ke depan. Mungkin kita lanjut ke bicara selanjutnya. Ibu Kati dijelaskan mengenai Serviam itu apa untuk para audiens yang lain, untuk perkenalan. Yang kedua, apa latar belakang bergeraknya ide penyelenggaraan kolaborasi, termasuk kolaborasi vaksinasi oleh Serviam yang ada di Pemprov DKI, yang ada di Ibu Kota DKI Jakarta ini. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Mahir. Selamat siang semuanya, Mas Yudis, Mbak Novita, apa kabar juga. Jadi Serviam itu adalah perkumpulan dari sekolah-sekolah di bawah naungan Ursulin, yaitu Sekolah Santa Maria, Santa Ursula, dan Santa Teresia, yang mana beroperasi di Jakarta. Kami juga ada sih di luar kota, tetapi untuk hal ini kita konsentrasinya yang di Jakarta.
Jadi waktu itu memang kita berinisiasi bagaimana supaya kita bisa membantu pemerintah agar herd immunity-nya ini bisa tinggi gitu loh. Gimana caranya untuk mempercepat vaksinasi terutama di Jakarta. Oleh sebab itu kita berinisiasi dan meng-approach pemerintah pusat lalu kepada Pemprov juga untuk memakai dari alumni kami karena contohnya Santa Maria saja sudah 155 tahun di ibu kota, jadi bisa dibayangkan alumni kita itu banyak sekali dan juga banyak alumni kita yang menjadi dokter, menjadi suster dan menjadi relawan-relawan. Jadi kami berpikir why not gitu loh, kita membantu pemerintah untuk mempercepat vaksinasi ini. Maka waktu bulan Maret itu kami berkolaborasi meng-approach pemerintah pusat dan Pemprov bagaimana supaya kami bisa dipakai. Dan saat itu kami diterima proposal kami dan diminta untuk siap untuk memberikan vaksinasi secara cepat. Jadi waktu itu Maret, saya ingat banget itu hanya dalam waktu 3 minggu kami meng-approach semua teman-teman kami, alumni kami dari 3 sekolah ini dan semuanya ingin sekali membantu. Jadi kita langsung mendapatkan sekitar 100 orang saat itu yang siap untuk membantu menjalankan vaksinasi sentra ini di sekolah kami. Lalu kami melihat dari 3 sekolah ini mana sekolah yang sangat memungkinkan untuk dilaksanakannya sentra vaksinasi. Dan ternyata sekolah Santa Ursula adalah yang paling tepat karena lokasinya strategis di lapangan Banteng dan juga layout dari sekolah Santa Ursula itu tepat sekali, flat dan jadi tidak perlu naik turun tangga dan makanya kita memakai sekolah Santa Ursula. Dari originally kita hanya berinisiatif untuk melakukan vaksinasi sentra ini 3 bulan, Mas. Dari kita rencananya waktu Maret mungkin sampai Juli kita stop dan kita targetkan 30.000, tapi sampai saat ini kami masih memberikan vaksin dan kelihatannya 2 hari yang lalu kami masih diminta oleh Pemprov apakah bisa melanjutkan untuk vaksinasi anak. Demikian mungkin saat ini yang saya bisa share. Jadi sekarang udah hampir 120.000, Mas Mahir. 120.000 yang sudah kami berikan, ya vaksin 1 dan 2. Okay. Ya. Vaksin 1 dan 2. Jadi selama 9 bulan ada 120.000. Kalau boleh yang terlibat berapa ini? Alumni yang terlibat dalam kegiatan vaksinasi selama 9 bulan ini? Kurang lebih 120, tapi mungkin nggak kita pakai semuanya kan, itu ada shiftnya karena kalau nggak kan mereka juga kecapean, tetapi sekitar 120. Kebanyakan sih memang mereka adalah volunteer, dokter hanya beberapa karena dari dokternya itu kita memakai Dinkes setempat. Jadi untuk kami itu kita bekerja sama dengan Dinkes dari Sawah Besar karena lokasi Santa Ursula itu di bawah naungan Dinkes Sawah Besar. Tetapi kita juga waktu sudah mendekati bulan Agustus-September itu kan sudah mulai tinggi ya herd-nya di Jakarta. Kita melihat gimana caranya ya supaya kita juga bisa di pinggiran Jakarta. Pinggiran Jakarta ini orang-orang kan yang pekerja yang tidak mau meninggalkan lokasi kerjanya atau tidak mau meninggalkan rumahnya. Kita pikir gimana ya caranya supaya mereka juga bisa divaksin. Jadi kita bekerja sama dengan komunitas Volkswagen. Jadi mereka memberikan kendaraan Volkswagen-nya, kita konversi menjadi seperti ambulans gitu. Jadi para nakes bisa di situ bawa gear buat vaksinnya, kita pergi. Jadi kita menjemput bola seolah-olah. Jadi kita pergi ke pinggiran, ke SD Negeri Penggilingan, ke Pulau Gebang, ke Pulau Gadung. Jadi semua area-area itu kita coba. Memang nggak banyak per trip yang kita lakukan, tetapi continue. Jadi makanya kenapa kita bisa sampai 120.000 vaksin, Mas. Saya pernah melihat juga tuh Bu, mobilnya yang dimodifikasi Volkswagen itu kayak limousine juga Bu ya, yang diperbesar kalau tidak salah. Saya pernah lihat itu cukup menarik. Nah, kalau boleh tahu Bu, konsep dan proses vaksinasi yang dilakukan oleh Serviam ini seperti apa sih Bu, biar dapat pandangan? Actually konsepnya itu
tidak berubah, jadi kita masih mengikuti aturan dari Dinkes setempat. Jadi kami hanya menyiapkan tempat dan para relawannya, Mas. Jadi untuk urusan vaksinasi, vaksinnya itu masih dipegang oleh Dinkes. Siap. Jadi peranannya vaksinnya dari Dinas Kesehatan, tetapi tenaga kesehatan dan semuanya itu dari Serviam, termasuk apakah juga menghimbau dari alumni yang belum vaksinasi juga ikut juga melibatkan, karena kan vaksinasi ini bukan hal yang mudah, Bu, bukan hanya mengundang terus orang datang, tetapi kan juga perlu ada effort lebih nih dalam mendatangkan pasien bisa sampai dengan 120.000, itu bagaimana, Bu? Ya, kita melihat peranan dari alumni itu besar. Kan tadi saya sudah bilang 3 sekolah kalau digabungin itu udah puluhan ribu lah. Jadi kita approach dari situ, kita approach dari keluarganya, terus orang tuanya yang belum divaksin. Jadi dari situ berkembang, lalu teman-temannya, lalu kita memang kan buka buat masyarakat juga. Jadi dari Dinkes Sawah Besar juga membantu, mereka juga menyiapkan warga-warganya dari sekitar Pasar Baru, Burung Sahari untuk datang ke sentra vaksinasi kami supaya divaksin. Social media juga membantu dengan anak-anak sekolah ini kan paling getol dengan social media, posting di Instagram. Kita juga mendatangkan beberapa artis, tadi Mbak Novita juga bilang itu juga membantu mereka datang untuk vaksin di tempat kami. Lalu kami banyak mendapatkan kunjungan juga, Pak Gubernur datang ke tempat kami 2 kali. Jadi itu memberikan encouragement, support, dan kolaborasi ini benar-benar sukses karena semuanya melakukannya dengan antusias juga gitu. Siap. Terima kasih. Mungkin balik ke narasumber yang pertama, Mas Yudis. Dalam kolaborasi Jakarta di berbagai hadapi dan menurunkan kasus COVID-19 yang ada di Jakarta. Pasti ada pro dan kontra, apakah masyarakat aktif ikut terlibat atau malah menjadi kontra dalam meningkatkan jumlah kasus COVID yang ada di Jakarta. Saya persilahkan Mas Yudis. Iya, maaf, bisa ulangi lagi Mas pertanyaannya? Ya. Jadi dalam kolaborasi masyarakat jika dalam menghadapi dan juga menurunkan kasus COVID-19 di Jakarta. Ya, pertama kalau kita bicara kolaborasi, ini kan sebenarnya penanganan COVID ini, kesuksesan Jakarta dalam penanganan COVID itu tidak terlepas dari kolaborasi, khususnya masyarakat. Ini masyarakat sangat penting nih, karena apa? Karena pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan misalkan 3M atau sampai pun 5M, yaitu bagaimana masyarakat ini agar patuh terhadap protokol kesehatan. Ini yang merupakan sebenarnya salah satu kontribusi besar yang tidak bisa kita kesampingkan. Jadi peran serta masyarakat itu sangat penting, khususnya dalam menerapkan protokol kesehatan. Minimal tadi menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Ini. Dan kalau kita lihat Mas Mahir ya, sebenarnya di dalam COVID ini, di dalam pandemi COVID ini tadi sudah terjadi perubahan perilaku masyarakat ya. Yang biasa kalau saya ya hampir kita setiap membawa hand sanitizer, mencuci tangan, setidaknya itu bisa meningkatkan ini ya, meningkatkan ketahanan tubuh kita dalam berbagai penyakit ya, maksudnya tidak hanya COVID tapi penyakit-penyakit yang lainnya. Itu yang pertama. Jadi peran masyarakat dalam hal ini sangat-sangat signifikan, khususnya dalam mematuhi protokol kesehatan. Kemudian kalau kita lihat sejak awal pandemi, masyarakat juga ini ya aktif ya. Kalau di dalam kita punya platform CRM aktif melaporkan pelanggaran, dulu namanya PSBB, sekarang PPKM. Jadi kalau kita hitung ya jumlah laporan masyarakat itu per hari ini mulai lebih dari kurang lebih sekitar 20.000 laporan warga yang masuk terkait dengan pelanggaran PPKM atau PSBB dulunya seperti itu. Jadi mulai dari gangguan ketentraman ketertiban, kemudian pelanggaran Perda Pergub, kemudian hubungan pekerja dan pengusaha. Ini sebenarnya bentuk kolaborasi aktif masyarakat yang
memiliki kepedulian bahwa penanganan COVID ini bukan hanya urusan pemerintah, tapi juga harus melibatkan masyarakat. Kemudian di samping itu juga kita juga ini menarik bahwa pada saat kita mengembangkan, tadi juga saya menanggapi apa yang disampaikan Bu Novi ya, kita juga membantu mempermudah masyarakat untuk mendapatkan jadwal vaksinasi ya. Dan di sini sebenarnya bagaimana kita benar-benar menjadikan masyarakat itu sebagai influencer ya. Alhamdulillah kalau di Bu Novita itu ada mobil jaki, itu udah menjadi branding. Kalau mau mudah vaksin lewat jaki, gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi jaki ini juga sudah membantu tadi penetrasi atau vaccination rate di Jakarta mencapai yang saat ini sudah juga cukup besar dan seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, kita bisa memonitor secara langsung tingkat capaian vaksinasi di DKI karena itu juga bentuk kolaborasi kita dengan pemerintah pusat, KCPPEN, Kementerian Kesehatan dan seterusnya. Jadi secara umum tadi jadi masyarakat itu memiliki peranan penting dalam penanganan COVID khususnya terkait dengan ini ya, penerapan protokol kesehatan. Mungkin itu untuk sementara, Mas Mahir. Yap. Saya juga banyak mendengar informasi. Jadi manfaat dari jaki itu bukan hanya dinikmati oleh warga Jakarta saja, tapi juga dinikmati oleh warga sekitar Jakarta, penyangga, terutama sekitar Jabodetabek. Nah, ini mengapa mereka menjadi tertarik menerima manfaat dari jaki tersebut dan apa sih Mas, informasi apa sih yang mereka banyak interaksi dengan jaki ini? Ya, khususnya dalam hal gelombang kedua ya, berkaitan dengan vaksinasi. Waktu di awal memang vaksinasi ini kita prioritaskan untuk KTP DKI Jakarta ya. KTP DKI Jakarta, namun kita tidak memungkirkan tidak lepas dari bahwa orang yang tinggal di Jakarta itu ada memang orang yang tinggal dan ada orang yang bekerja. Karena pada saat kita bicara tadi mobilitas masyarakat itu kan tentu orang yang bekerja di Jakarta itu juga terdiri dari orang-orang yang memang tinggal di daerah-daerah penyangga gitu kan. Sehingga menariknya dengan adanya jaki ini kalau kita lihat bahwa karena daerah-daerah penyangga ini masif dorongan untuk penerapan vaksinasi itu belum terlalu besar sehingga mereka mencarinya ke Jakarta gitu. Oh ternyata dengan adanya jaki ternyata banyak juga nih warga-warga luar yang coba mendaftar melalui jaki untuk mendapatkan vaksinasi yang lebih cepat gitu. Intinya itu yang kita rasakan. Namun setidaknya ini sebenarnya membantu karena awalnya memang gini, awalnya kita namun semuanya itu tetap komando dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan waktu pertama kita ini untuk warga DKI. Namun kalau kita lihat di sini ternyata tingkat pendaftarannya menurun. Nah, baru kita buka untuk non DKI. Jadi sifatnya sangat-sangat agile dan saat ini juga terbuka untuk KTP DKI dan non DKI. Tapi pada saat awal-awal memang kita prioritaskan untuk warga DKI dan sebagainya. Dan ini semuanya juga tidak terlepas dari kolaborasi. Kita membangun fitur vaksinasi karena kita bekerja sama dengan Peduli Lindungi. Karena kita tidak mungkin bisa buat fitur vaksinasi kalau kita tidak tahu status vaksinasinya sudah atau belum gitu. Karena ada orang yang vaksinasi berdasarkan melalui jalur-jalur kantor dan seterusnya. Sehingga pada saat mereka mendaftarkan vaksinasi melalui jaki, kita tahu, kalau dia sudah vaksin satu, maka yang akan muncul adalah vaksin jadwal dosis 2 dan sebagainya. Dan ini kemudian inilah yang juga digunakan oleh daerah-daerah penyangga. Dan tapi ini sebenarnya memberikan benefit juga besar kepada Pemprov DKI Jakarta atau wilayah DKI Jakarta karena juga bisa mendorong tadi pembentukan herd immunity walaupun tidak tinggal di Jakarta tapi mereka mostly aktivitasnya berada di Jakarta. Seperti itu kurang lebih. Siap. Terima kasih Mas Yudis. Oke, selanjutnya ke Mbak Novita. Mbak Novita, ini kan kondisi tantangan ke depan ini Natal dan Tahun Baru, pemerintah akan menerapkan, ini masih ambigu ya, apakah jadi atau tidak. Nah, bagaimana sih Mbak sektor perhotelan dan pariwisata, padahal Natal dan Tahun Baru ini adalah momen panennya nih dalam tanda kutip para sektor pariwisata dan perhotelan, tetapi sekarang harus dihadapkan dalam
kondisi yang harus waspada dan jaga-jaga menghindari gelombang ketiga. Nah, apa sih Mbak peran dan juga strategi dalam sektor perhotelan dan pariwisata ke depan ini? Ya, terima kasih Mas Maher. Tentunya hal ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi industri sektor pariwisata ya dan juga perhotelan. Karena yang pertama kalau kita bicara peluang itu juga ada. Di mana ternyata sekarang banyak sekali dibutuhkan hotel-hotel untuk repatriasi. Bahkan saya dengar masih ada kebutuhan lebih dari 30 hotel dibutuhkan di Jakarta untuk repatriasi. Sehingga menurut saya tergantung bagaimana yang seperti tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa bagaimana kita bisa beradaptasi, bagaimana kita berinovasi, bagaimana kita bisa merubah sesuatu yang tadinya menjadi musibah tetapi bisa menjadi berkah. Jadi butuh sekali ide-ide kreatif untuk kita bisa melewati masa-masa yang sulit. Khususnya juga nanti di akhir tahun tentunya ini juga akan menjadi pukulan yang cukup besar juga bagi industri perhotelan. Namun tentunya kita tetap tidak boleh lengah, tidak boleh juga patah semangat. Kita akan mencoba terobosan baru supaya dunia pariwisata masih tetap akan terus bergerak maju, Mas. Siap. Jadi hotel repatriasi ini hotel untuk karantina, Mbak ya? Betul. Oke, karena kan ke depan banyak nih isu-isu mengenai karantina dan juga yang kunjungan dari luar negeri. Nah, inilah yang inovasi yang harus dilakukan oleh sektor pariwisata. Siap. Terima kasih untuk Ibu Katarin. Yang saya tanyakan, ini kan proses udah 9 bulan Bu yang dilakukan oleh Serviam dalam penanganan vaksinasi ini. Nah, sebenarnya apa sih Bu, kenapa dari Serviam tetap ingin melakukan dan apa yang menjadi pembelajaran yang didapatkan pelaksanaan yang tadi awalnya 3 bulan, sekarang menjadi maraton, menjadi estafet sampai dengan 9 bulan? Ya, kami sendiri juga surprise sih, diteruskan terus sampai 9 bulan dan mungkin akan berlanjut sampai kita genap 1 tahun nih Mas Mahir di bulan Maret datang. Kenapa kita mau? Karena ya rasa cinta kita sama negara kita ya, maksudnya kita juga harus siap. Tadi kan Mbak Novita juga udah bilang, Mas Yudis juga udah bilang prokes ya. Ini salah satunya supaya gimana jangan sampai kita kebablasan gitu loh. Jadi kalau bisa as much as possible semuanya udah mesti divaksin. Makanya kenapa yang untuk 3 bulan ke depan ini kita memang akan lebih konsentrasi kepada yang anak-anak yang usia 6 sampai 11 tahun, Mas Mahir. Tadi saya juga lupa sebut bahwa yang tadi Mas Yudis bilang mengenai Jaki, kita juga banyak dibantu tuh karena schedule dari sentra vaksinasi masuk di dalam program di Jaki tersebut. Jadi ada jadwal bahwa kita ada vaksin keliling kami, ada sentra vaksinasi yang bisa siap untuk menyediakan vaksin bagi yang membutuhkan. Jadi kenapa? Ya karena memang relawannya juga siap dan tempat kebetulan memang masih bisa, tetapi kalau nanti misalnya di bulan Januari anak-anak sudah mulai sekolah, kemungkinan besar kita harus melihat kondisi gimana caranya supaya kita masih bisa berlanjut, tapi tidak menyulitkan anak-anak yang masuk sekolah. Gitu loh Mas Mahir. Siap. Baik. Selanjutnya, baik lagi ke Mas Yudis. Mungkin ini sesi diskusi kita yang pertanyaan terakhir. Apa tantangan dan juga pembelajaran utama dalam penerapan pemanfaatan IT dan prinsip kolaborasi dalam menangani pandemi COVID-19, Mas Yudis? Ya, ini menarik karena banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan ya. Karena kalau kita bicara penanganan COVID ini kan sebenarnya kita bekerja dengan waktu ya. Waktu bagaimana kita bisa melakukan penanggulangan virus COVID dan sebagainya dan juga tingkat penularan yang cukup tinggi. Jadi tantangan itu karena teknologi ini kan harus di-develop gitu kan, di-develop dan tentu
kecepatan juga penting gitu, karena kita tidak bisa misalkan contoh nih, oh ini waktu ngedevelopnya butuh 3 bulan, padahal COVID kan tetap jalan, nggak bisa di stop gitu. Artinya ini juga menjadi pembelajaran kita bagaimana membangun sistem yang agile ya. Artinya kalau secara teknologi kan kita tidak bisa bicara pakai bisnis proses yang normal gitu. Jadi kita melakukan iterasi-iterasi, kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan metodologi yang agile supaya kita bisa berpacu melawan virus yang tingkat penularan cukup tinggi. Ini pertama. Kemudian kalau kita bicara teknologi, sebenarnya ini bagaimana kita bisa memberikan values kepada masyarakat ya. Contohnya dengan misalkan dengan vaksinasi ya. Values yang kita berikan ini adalah biasanya orang kan harus dulu yang zaman awal-awal banget, orang harus mengisi Bitly gitu, Bitly Google, dan nggak tahu kapan dipanggil, nggak tahu kapan jadwal gitu. Kadang-kadang bisa 1 bulan baru dapat klarifikasi, kadang-kadang dia sudah daftar, tapi sama teman-teman dari Dinkes karena saking banyaknya nggak bisa terkurasi. Akhirnya tadi dengan Jaki ini mereka hanya butuh waktu sekitar 2-3 menit saja gitu untuk mendapatkan kepastian apakah mereka akan dapat vaksin atau tidak gitu. Karena nanti mereka akan dapat mengeprint form pendaftaran, form kartu kendali sebagai tiket mereka untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi teknologi ini sebenarnya berupaya ya untuk memberikan value. Namun tantangannya kembali lagi bahwa tetap butuh kolaborasi, tetap butuh adanya SOP, tetap ada butuhnya sosialisasi gitu. Karena di awal-awal waktu Pak Gubernur memberikan perintah ya oke, silahkan gunakan Jaki, tapi di bawah ini masih belum tersosialisasi. Ini memang menjadi bottleneck, tapi itu tidak berlangsung lama ya, karena banyak sekali terjadi penolakan dan seterusnya, karena ini waktu kita kita kembangkan, kita eksekusi, namun di lapangan ada orang mereka belum kenal Jaki gitu, misalkan ada di rumah sakit atau di puskesmas, security-nya belum kenal Jaki, tapi itu memang proses ya. Jadi tantangan itu jadi tidak hanya sekedar teknologi, tapi yang kita pikirkan itu dari people dan prosesnya juga. Dari proses kita bersama-sama dengan Dinkes memperbaiki SOP-nya seperti apa, proses bisnisnya seperti apa, kemudian dari people-nya juga edukasi ke masyarakat supaya tenaga-tenaga di lapangan juga tahu Jaki itu seperti apa dan sebagainya. Intinya tentu seperti tadi kami sampaikan bahwa pemanfaatan IT ini, teknologi ini kan butuh cepat ya. Artinya kadang-kadang kita di Pemprov tidak bisa juga nge-develop secara in-house ya, karena keterbatasan resources dan memang berpacu terhadap waktu dan seterusnya. Kolaborasi ini memang menjadi salah satu kunci ya. Kolaborasi ini menjadi salah satu kunci misalkan dalam hal pengembangan berbagai fitur ya. Kita mengembangkan beberapa fitur misalkan CLM ya. Corona Likelihood Metric ini adalah merupakan uji mandiri apakah kita berdampak kepada COVID. Dan ini saat ini banyak sudah digunakan di hampir semua sekolah di Pemprov DKI Jakarta. Jadi sebelum anak didik masuk ke sekolah, mereka harus mengisi JAK-CLM ya, Corona Likelihood Metric, untuk memberikan assessment kepada mereka apakah mereka memiliki risiko terhadap COVID-19. Kemudian tadi yang saya sebutkan adalah fitur vaksinasi yang memang kita bangun. Fitur vaksinasi ini kita bangun sifatnya sangat dinamis ya, sangat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Fitur vaksinasi ini kita bangun dengan konsep ya citizen centricity ya, citizen design services. Perubahan-perubahannya itu dari mulai tampilan, UI, UX itu kita sesuaikan dengan masyarakat. Jadi feedback masyarakat itu sangat penting. Kemudian berbagai upaya teknologi juga kita lakukan, khususnya di gelombang 1, gelombang kedua, khususnya tadi KSBB, kolaborasi sosial berskala besar. Ini adalah platform kolaborasi pertama yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Artinya ini ide dari Pak Gubernur, bagaimana masyarakat yang mampu itu bisa berbagi dengan orang yang memang membutuhkan. Jadi sebenarnya KSBB ini adalah sebuah platform dari masyarakat untuk masyarakat. Pemerintah hanya menyediakan platformnya. Jadi kalau dulu kalau kita mau memberikan bantuan pasti tanya pemerintah.
perlu bantuan dan seterusnya, birokrasinya terlalu panjang. Akhirnya kita bangun platform KSBB. Jadi mereka tinggal pilih saja di platform corona.jo.id/KSBB, daerah mana yang mau dapatkan bantuan, kita siapkan platformnya. Jadi kontributor, donatur bisa memilih wilayah atau daerah yang mereka ingin berikan bantuan itu. Kemudian kita juga mengembangkan berbagai fitur seperti jejak yang saat ini sebenarnya berkembang seperti Peduli Lindungi. Dulu jejak ini sebenarnya kita sudah, kalau mau boleh sampaikan bahwa kita adalah Pemprov yang pertama menerapkan QR Code di gedung. Namun seperti yang saya sampaikan bahwa teknologi ini tidak bisa berdiri sendiri. Implementasi teknologi ini tidak bisa berdiri sendiri. Butuh adanya enforcement, butuh adanya regulasi dan dukungan dari baik itu pemerintah pusat. Kalau kita lihat penerapan Peduli Lindungi itu bisa berhasil karena ada dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah pusat melalui peraturan Menteri Dalam Negeri dan juga didukung dari berbagai sektor dan seterusnya. Dan ini juga dan harus ini merupakan bagian dari kolaborasi. Dan tentu penerapan teknologi ini harapannya tadi bagaimana ini bisa memberikan sebuah values kepada masyarakat, membantu masyarakat khususnya dalam penanganan COVID. Dan berbagai kegiatan-kegiatan kita lakukan mulai dari data ya, kita juga mengembangkan peta sebaran COVID supaya masyarakat aware di awal-awal bahwa COVID itu ada, berapa angka kasus kematiannya, berapa angka kasus aktif dan sebagainya, itu juga kita tampilkan di corona.jo.id. Intinya bahwa platform yang kita bangun ini Pemprov tidak hanya memberikan sebuah informasi saja, tapi juga services yang bisa interaksi two ways, ya seperti tadi pendaftaran vaksinasi, KSBB, dan sebagainya. Mungkin itu dari kami. Terus sebentar. Baik, terima kasih banyak Mas Yudis dan juga narasumber lainnya. Udah tiga narasumber yang tadi berdiskusi. Mungkin selanjutnya kita akan merangkum pertanyaan dari para audiens yang dari YouTube Pemprov DKI Jakarta. Ini ada dari audiens yang menanyakan kepada Ibu Novita Dewi. Pertama adalah seberapa besar efektivitas keberhasilan dari program mobil vaksinasi yang diinisiasi oleh GXP dan juga Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama pertanyaan untuk Bu Novita Dewi. Yang kedua, sejauh mana peran GXP dalam kolaborasi penanganan COVID-19? Saya persilahkan, Mbak Novi. Ya. Boleh diulang yang pertanyaan pertama? Yang pertama adalah bagaimana peran GXP dalam kolaborasi penanganan COVID-19 dan juga yang kedua, seberapa besar efektivitas keberhasilan program mobil vaksinasi? Ya, vaksinasi itu merupakan suatu solusi tentunya untuk mempercepat pemulihan sektor perekonomian dan juga sektor pariwisata. Untuk itu GXP terlibat secara aktif di dalam program percepatan distribusi vaksin dengan berkolaborasi dengan menyelenggarakan vaksin keliling maupun sentra vaksin. Sebagai contoh, vaksin keliling merupakan bentuk kolaborasi dari segala unsur seperti Kodam, Polda Metro Jaya, Kemendikbud, PT Magenta Mediatama, ada Aprindo, ada HIPMI juga, ada Apindo, Pipindo, Kadin, dan juga relawan dari institusi yang bergabung dalam kolaborasi program percepatan vaksin itu. Dan juga vaksin keliling menjadi suatu upaya untuk menjemput bola, untuk dapat mendekatkan kepada warga yang sulit mendapatkan akses vaksin di sentra-sentra vaksin. Pada saat itu disiapkan sekitar 16 mobil vaksin, yang mana 16 mobil vaksin ini akan jalan secara bergiliran berpindah dari satu wilayah ke wilayah. Di samping itu kami pun juga berkolaborasi mengadakan sentra vaksin sendiri, yaitu sentra vaksin GXP di Nyai Ageng Serang, Kuningan, kemudian juga sentra vaksin bekerja sama bersama HIPMI dan juga HIPMI Jaya, sentra vaksin bersama Agung Sedayu Group, kemudian juga dengan GOR Cendrawasih bersama dengan beberapa kolaborator, serta yang terakhir kita melaksanakan sentra vaksin bersama NIS. Total kontribusi vaksin sekitar hampir 15.000 dosis, Pak. Kemudian yang berikutnya dengan vaksin keliling tentunya jumlah ini akan terdistribusi meningkat secara drastis sehingga targetnya akan tercapai.
Ada lagi, Mbak Novita, atau dua itu pertanyaan? Mungkin lanjut dari audiens lainnya kepada Ibu Katarina. Pertama adalah sejauh mana peran dari Sarviam dalam penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta? Yang kedua, inovasi apa saja yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Sarviam terkait dengan penanganan COVID-19 ini? Ya, makasih. Untuk penanganan COVID, ya kami berkolaborasi dengan Pemprov DKI menyiapkan tempat dan tenaga untuk melaksanakan vaksinasi ini. Yang tadi saya sudah sampaikan, kita originally hanya mau 3 bulan dengan target 30.000, tapi ternyata kami sudah 9 bulan dan berlanjut, dan sekarang sudah hampir 120.000. Inovasi apa? Salah satunya itu yang tadi saya sebutkan, kita juga ada vaksin keliling, Mas Maher, yang kita pertama memang kita ikut dengan Pemprov DKI, ikut dalam salah satu tadi ambulans yang disiapkan. Setelah itu kami bekerja sama dengan komunitas Volkswagen, dengan Pak Bingki, yang mana mereka menyiapkan sekitar 6 kendaraan Volkswagen dari komunitas mereka yang lalu dikonversi menjadi kendaraan yang bisa membawa para nakes, relawan ke tempat-tempat yang kita mau berikan vaksin. Salah satu yang besar adalah di tempat penimbunan sampah. Itu yang paling besar yang kita lakukan di Bantar Gebang, dan kita melakukan vaksinasi di situ. Karena para pemulung ini tidak bisa keluar dari tempatnya, lalu kita yang pergi ke sana, memberikan vaksinnya ke sana. Nah, ini beberapa inovasi yang kita lakukan. Sekarang ya kita sedang memikirkan mungkin the next one kita akan melakukan juga vaksin keliling kepada anak-anak. Jadi sekolah negeri di pinggiran Jakarta yang mungkin sulit untuk keluar dari sekolah. Nah, kita akan pergi mengunjungi, atau kita juga ada salah satu inovasi lainnya bekerja sama dengan bus, yang mana kita juga bisa menyiapkan bus menjemput anak-anak untuk datang ke sentra vaksinasi kami. Itu ada beberapa inovasi yang kita bisa siapkan. Demikian, Mas Mahir. Baik, terima kasih banyak Bu Katarina. Selanjutnya pertanyaan untuk Mas Yudhistira. Pertama adalah bagaimana peran transformasi digital dalam penanganan COVID-19. Yang kedua, bagaimana penanganan COVID-19 perlu dilakukan secara kolaboratif dan bagaimana manajemen kolaborasi internal maupun eksternal di Pemprov DKI terkait hal tersebut. Karena yang kita ketahui bukan hal yang gampang, Mas, ya, untuk manajemen kolaborasi internal dan eksternal di Pemprov DKI. Nah, itu bagaimana penanganannya? Saya persilahkan. Kalau bicara penanganan, tentu tadi kita bicara kolaboratif itu adalah kunci ya, karena memang salah satu framework utama dalam pengembangan atau penanggulangan COVID di Jakarta itu adalah kolaboratif ya. Mungkin singkat ya, kalau di Pemprov DKI Jakarta itu kami memiliki Biro Kerjasama Daerah, yang menaungi penyelenggaraan kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan pihak eksternal. Dan biasanya mungkin dari Mas Maher, dan ini mungkin sudah sering ya berkoordinasi atau bekerjasama dengan teman-teman dari Biro KSD ya. Itu yang pertama. Kalau kami dari Dinas Kominfotik ini membantu mengembangkan tadi sistem kolaborasi sosial berskala besar. Jadi ini kami membangun platformnya, tapi untuk interaksi atau koordinasi dengan pihak-pihak luar itu nanti akan difasilitasi oleh teman-teman dari Biro KSD. Jadi kalau dari sisi kami adalah kami menyediakan platform untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat terkait dengan misalkan dampak-dampak COVID-19 dan sebagainya. Kemudian platform kolaborasi percepatan vaksinasi ini juga kami lakukan dengan mengintegrasikan data-data sentra vaksinasi ke dalam pendaftaran vaksinasi melalui Jaki. Itu yang kami lakukan. Jadi kalau dalam jadi ada peran-perannya sendiri ya. Namun ini sebenarnya merupakan sebuah teamwork ya, sebuah super team yang ada di Pemprov DKI Jakarta, sehingga ini menghasilkan apa yang kita rasakan saat ini merupakan sebuah hasil dari kerja bersama dari semua unsur OPD yang ada di Pemprov DKI Jakarta.
Mungkin itu, Mas. Siap, baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi untuk Ibu Novita dan Ibu Katarina. Apakah ada cerita-cerita menarik atau menarik di balik perjuangan para nakes ataupun para pekerja yang melakukan kegiatan vaksinasi ini, dan apakah mereka tidak khawatir untuk terpapar COVID? Bu Novita dan Bu Katarina, saya persilakan. Ya, ada suatu cerita yang cukup menarik pada saat kami melayani tenaga medis di beberapa unit hotel kami, di mana ada salah seorang ibu nakes yang saat itu sedang menyusui, sehingga setiap sore dan setiap pagi ibu itu harus keluar dan suaminya datang menunggu di luar lobi hotel hanya untuk mengambil ASI dari ibu tersebut untuk dibawa ke rumah untuk diberikan kepada bayinya. Itu adalah suatu cerita yang menurut saya kejadian yang sangat menyentuh hati kita. Bagaimana perjuangan seorang tenaga medis yang begitu besarnya sampai dia harus meninggalkan anaknya, bayinya yang sedang disusui di rumah. Itu very touchy, Pak. Ya, terima kasih. Kalau saya mungkin cerita dari lapangan ya Mas Mahir. Ini juga mungkin info buat Mas Yudis. Itu waktu kami ke tempat pembuangan sampah, itu mereka tuh eager sekali untuk divaksin. Tetapi mereka tuh literasi untuk register itu minim sekali. Mereka nggak ngerti caranya tuh untuk register. Jadi benar-benar ini apa yang dilakukan oleh Jaktur juga untuk vaksin keliling itu penting sekali, karena mereka tuh nggak ngerti gitu loh gimana caranya untuk dapat vaksin, untuk register, boro-boro punya telepon kan. Jadi dengan adanya vaksin keliling ini sangat benar membantu, karena kita menyiapkan formnya, diisi, lalu bantu untuk masukkan ke pikernya. Jadi ini kita melihat sekali bagaimana apa yang dilakukan oleh Pemprov dengan melakukan vaksin keliling ini, lalu kita juga ikut-ikutan untuk melakukan vaksin keliling, sangat-sangat membantu banget. Karena justru kan proporsi dari masyarakat yang marginal itu lebih besar ya Mas Yudis, terutama yang di pinggiran. Nah ini yang benar-benar yang harus kita bantu untuk supaya mereka mendapatkan vaksin itu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk Mas Yudis, bagaimana cara menanggapi ataupun menangani kritikan terutama dalam penyampaian di platform Jaki tersebut? Mungkin maksudnya kan banyak nih netizen yang mau komplain dan lain sebagainya dengan cara-cara yang macam-macam. Nah, bagaimana sih Jaki menanganinya hal tersebut, memanajemennya? Ya, pertama kalau ada komplain, kita sebenarnya punya namanya platform CRM ya, sistem cepat respon masyarakat ya. Ada 14 kanal aduan yang bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi sama seperti yang disampaikan Bu Ket, bahwa platform CRM ini bisa menggunakan berbasis aplikasi, bisa menggunakan sosial media, bisa menggunakan SMS, bisa menggunakan face-to-face meeting, artinya bisa datang ke kelurahan, ke kecamatan, dan seterusnya. Ini akan ditindaklanjuti oleh platform CRM. Jadi ini yang sebenarnya kalau kita kontak bahwa penerapan teknologi itu harus memikirkan 3 bagian, yaitu diversity yang tadi disampaikan oleh Bu Ket, bahwa pada saat kita bicara transformasi digital, kita harus tahu juga bahwa warga masyarakat Jakarta mungkin ada sebagian yang literasi digitalnya masih kurang. Nah itu tadi dengan adanya bantuan dari mobil-mobil keliling ini bisa membantu. Namun dari sisi ini kami membantunya dalam proses injecting data dengan Peduli Lindungi dan sebagainya gitu, supaya memastikan bahwa mereka itu bisa dilakukan vaksinasi dan sebagainya, dan setelah mereka mendapatkan vaksin keliling, mereka bisa melihat status vaksinasinya di Jaki. Walaupun mereka tidak mendaftar di Jaki, tapi mereka bisa melihat status vaksinasinya gitu. Apabila ada misalkan banyak terjadi kasus, misalkan biasanya terjadi
di sentra-sentra besar, misalkan kayak GBK dan seterusnya, petugas lupa memasukkan atau salah input dan sebagainya. Itu banyak sekali kasus-kasus. Itu kita bantu fasilitasi, Mas. Kita bantu fasilitasi dengan Kementerian Kesehatan, dengan KCPPEN, tentunya dengan Dinas Kesehatan ya, untuk mengupdate datanya. Karena ada orang yang sudah disuntik, namun ternyata sertifikat vaksinnya belum keluar gitu. Itu banyak sekali. Itu kita bantu dan kita sampai membuatkan ini ya, poster bagaimana step by step gitu. Step by step apabila ada kasus ini kalian seperti apa? Karena permasalahan ini tidak semata-mata hanya merupakan tanggung jawabnya Pemprov saja, tapi juga melibatkan Kementerian Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Kemudian berbagai aduan juga tadi, Mas. Masyarakat juga bisa menyampaikan aduannya melalui berbagai kanal tadi, dan ini akan ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan. Banyak sekali biasanya mereka menggunakan berbagai jalur ya, baik itu melalui Instagram. Kadang kalau yang Instagram kita menyampaikan private message ya, kalau memang mereka ingin menyampaikan data-data yang sifatnya pribadi. Kita selalu menyarankan kita menyediakan kanal email yaitu dki.jakarta.go.id. Misalkan banyak kasus, misalkan dia belum vaksin tapi datanya tidak ada di Piker itu. Nah, itu banyak sekali kejadian-kejadian, dan ini kita koordinasi dengan teman-teman dari tim Peduli Lindungi. Kita punya tim Satgas khusus ya dengan tim Peduli Lindungi untuk memastikan bahwa ada perbaikan-perbaikan. Karena ini waktu di awal tuh banyak sekali orang yang saya belum vaksin sampai heboh di media. Ternyata ada kesalahan input. Misalkan namanya A dengan NIK sekian, ada B dengan yang disuntik itu B, tapi yang terinput itu NIK-nya si A gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu banyak sekali kasus, dan itu kita bantu fasilitasi untuk memastikan bahwa dia bisa divaksin. Walaupun di awal-awal sempat naik di media, tapi ya kita dengan kolaborasi dengan teman-teman dari Peduli Lindungi, Kementerian Kesehatan, ya masalah-masalah itu bisa diselesaikan. Ujungnya sebenarnya kita ini dalam penanganan COVID, kita nggak bekerja sendiri. Kita benar-benar punya tim di belakang layar itu banyak sekali ya, dari Dinkes, dari Kementerian Kesehatan, macam-macam lah. Itu benar-benar sebuah kolaborasi yang luar biasa dalam konteks teknologi ya. Belum lagi nanti dalam konteks untuk capaian vaksinasi yang targetnya dulu ingat sekali sampai 8 juta di awal-awal 17 Agustus. Ini dengan bantuan mobil keliling, kemudian dari Bu Novi, Bu Ker, ini luar biasa. Jadi ini Pemprov itu jemput bola gitu ya. Jemput bola, dan setuju sekali ada daerah-daerah yang daerah-daerah yang mana yang belum tingkat vaksinasinya kecilan. Ini kami dalam konteks kami di Jakarta Smart City di Dinas Kominfo membantu daerah-daerah mana yang perlu didatangin. Jadi teman-teman di lapangan ini tidak hanya sekedar datang gitu. Jadi mereka datang ke wilayah yang memang tingkat vaksinasinya rendah. Jadi itu berdasarkan data. Jadi semua mobil itu bergerak. Di awal-awal memang ada beberapa daerah, tapi setelah kemarin itu berdasarkan tadi kebutuhan. Oh, kita datang ke daerah ini karena tingkat vaksinasinya rendah. Oh, kita buka di daerah ini karena tingkat vaksinasi rendah dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah sinergi ya, saling bantu-membantu gitu. Jadi dengan adanya mobil keliling ini luar biasa sekali apa yang dilakukan Pemprov. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Yudis dan juga narasumber lainnya. Narasumber hebat kita di sore hari ini. Terima kasih atas waktunya dan juga bersedia membagi pengalaman, ilmu, dan juga terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 di Jakarta ini. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada host kita, Mas Rizky Harisnada. Mas Rizky masih ada? Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Mahir Bayasud dari Forum CSR DKI Jakarta yang telah memandu jalannya sesi bincang komunitas di sore hari ini. Serta tentunya Bapak Ibu narasumber yang telah meluangkan waktu pada sore hari ini. Semoga kolaborasi yang telah berjalan selama ini dapat bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi kesejahteraan warga DKI Jakarta. Dan demikian rangkaian bincang komunitas pada hari kedua ini.
Esok kami akan kembali dengan sejumlah topik diskusi yang menarik dalam sesi policy discussion serta international plenary discussion yang akan menghadirkan Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Saya Rizky Harisnanda pamit, sampai jumpa esok hari. Terima kasih.